Yang pertama adalah lawan sastra ngesti mulya. Jadi lawan sastra ngesti mulya itu melalui ilmu kita mencapai kemuliaan. Jadi yuk menempuh jalan kemuliaan dengan ilmu. Makanya pendidikan itu penting. Yang kedua, suci toto ngesti tunggal. Jadi suci toto itu jernih, bersih, kita menuju kesatuan. Jadi ini tugas kedua. Yang satu berhubungan dengan pendidikan, yang satu berhubungan dengan tata tertib hidup, etik moral tadi. Bismillah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ngaji filsafat kita. Nah, ini secara umum ya bantahan beliau. Nah, ini beberapa isu detailnya tentang kebudayaan nasional. Nanti menurut Ki Hajar yang disebut kebudayaan nasional itu kan sari-sarinya, puncak-puncaknya nilai dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi itulah kebudayaan nasional. Meskipun demikian, kata Ki Hajar, jangan ragu-ragu. Yang pertama, menghentikan pemeliharaan segala kebudayaan lama yang merintangi kemajuan hidup peri kemanusiaan. Kalau ada budaya apapun kok menuntut kita untuk tidak maju, tidak manusiawi, tinggalkan tidak apa-apa. Misalnya, Pak, ini saya mengikuti tradisi selama ini di sini bahwa males itu sesuatu yang ditolerir misalnya. Saya tidak tahu kalau ada ya, mestinya ya tidak ada. Nah itu kalau ada budaya yang begitu ya tidak. Tinggalkan saja. Pak, ini saya ini sudah menjalani sebagaimana orang-orang sekitar saya selama ini, bahwa tidak lulus sekolah itu tidak apa-apa, yang penting uangnya banyak misalnya. Nah itu coba direnungi lagi, apa ya harus begitu. Jadi kalau ada budaya, tradisi, meskipun itu lama, tapi tidak cocok dengan semangat untuk maju, semangat kemanusiaan, hentikan. Atau tinggal saja. Wah ini budaya ini mubazir ini. Wah ini budaya ini tidak masuk akal ini. Wah ini budaya ini dan lain sebagainya. Wong yo budaya itu dulu hasil ijtihad kreasi nenek moyang kita. Mungkin dalam konteks dulu bagus, cocok. Tapi dalam konteks sekarang sudah tidak nyambung lagi. Situasinya berubah. Mungkin zaman dulu misalnya orang Jawa punya prinsip mangan ora mangan kumpul misalnya. Wis yang penting sak keluarga harus ngumpul bareng-bareng, tidak boleh kemana-mana misalnya. Tapi situasi sekarang berubah. Mungkin sekarang situasinya dibalik, ngumpul orang ngumpul yang penting mangan. Nah itu situasi namanya. Jadi yang kita lihat itu tadi ya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, tentu saja meneruskan pemeliharaan kebudayaan lama yang bernilai dan bermanfaat bagi hidup peri kemanusiaan. Di mana perlu dengan diperubah, diperbaiki, disesuaikan dengan alam dan zaman baru. Kalau masih relevan ya tidak apa-apa. Dilanjutkan, diubah sedikit, diperbaiki, disesuaikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memasukkan segala bahan kebudayaan dari luar
ke dalam alam kebudayaan bangsa kita asalkan dapat diperkembangkan dan atau memperkaya hidup dan penghidupan bangsa kita. Jadi budaya itu luwes saja, fleksibel saja. Kalau memang masih relevan, ya kita lanjutkan. Kalau sudah tidak nyambung sama sekali, tidak cocok sama sekali, ya kita tinggal. Terus kita terbuka terhadap masukan-masukan dari luar, asalkan relevan dan memperkaya, tidak merusak. Jadi ini prinsip kebudayaan yang positif. Jadi budaya untuk manusia, tidak sebaliknya manusia untuk kebudayaan. Jadi bagaimana lahirnya kebudayaan itu meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi inilah pikiran yang ditawarkan oleh Ki Hajar. Saya lanjutkan. Nah, ini peta berpikirnya Ki Hajar. Jadi bagi Ki Hajar, ya kebudayaan itu yang paling luas. Kebudayaan itu lahir antara lain melalui pendidikan. Dan pendidikan itu antara lain dengan cara pengajaran. Jadi bedakan pengajaran dan pendidikan. Terus peta besarnya namanya kebudayaan. Jadi di antara yang khas dalam pikirannya Ki Hajar tentang kebudayaan itu ya hubungannya dengan pendidikan. Dan pendidikan itu nanti salah satu jalurnya namanya pengajaran. Ini awas jangan salah. Hari ini banyak orang, kalau cuma pengajaran itu belum pendidikan. Iya, tapi bukan berarti ninggal pengajaran. Jadi pendidikan itu kan semacam taktib, menanamkan karakter. Jadi menanamkan unsur-unsur kemanusiaan dalam diri seseorang. Tapi itu harus diawali dari pengajaran. Jadi pengajaran itu berarti mengajarkan sesuatu, menanamkan sesuatu. Nah, jadi ini polanya 3. Jadi ada kebudayaan, pendidikan, dan pengajaran. Saya kasih contoh ya, yang dikritikkan oleh Ki Hajar. Jadi kata Ki Hajar begini, ini pendidikan tadi ya, beliau ngeritiknya begini. Pendidikan zaman itu, dia ngeritik begini. Bentuk, isi, dan irama yang kita dapati di zaman sekarang ini, baik yang menjadi milik badan-badan perguruan partikelir. Partikelir itu berarti swasta ya. Zaman itu istilahnya swasta. Detektif partikelir, detektif swasta. Kalian kok sekolah swasta, berarti sekolah partikelir. Maupun yang dipelihara oleh kementerian, PPK. Dulu namanya Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Pada umumnya masih dordrek. Jadi sekalipun dordrek yang sudah dikoreksi sana-sini dari sekolah-sekolah yang terpakai dalam sistem Belanda. Malah kadang-kadang masih tampak juga, sekalipun suram-suram, tendens-tendens yang materialis dan kolonial. Kita lihat di zaman sekarang masih terpakainya bentuk-bentuk rumah sekolah, daftar pelajaran yang tidak memberi cukup semangat mencari ilmu. Karena tiap hari, tiap triwulan, tiap tahun pelajar-pelajar kita terus-menerus terancam oleh sistem penilaian dan penghargaan intelektualis. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar dapat belajar dengan tentram karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam tuntutan-tuntutannya. Jadi anak-anak hari ini, kata Ki Hajar, zaman itu ya tahun 30-an, tidak tenang belajarnya, khawatir ulangan, khawatir ujian.
Dan tiap hari tugasnya banyak. Itu dulu, kalau sekarang mestinya enggak. Ya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya. Sebaliknya mereka belajar untuk dapat nilai yang tinggi dalam school rapotnya. Atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini sebaiknya lah kita para pemimpin perguruan bersama-sama dengan Kementerian PP dan K mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit eksamen kultus dan diploma zah. Jadi eksamen kultus itu ya mengkultuskan ujian-ujian. Isinya ujian terus dan ngejar ijazah saja. Nah, kalau ditanya kalian milih mana, dapat ijazah atau dapat ilmu? Kalau di ranking ya prioritas misalnya. Milih mana ijazah ndak dapat tapi ilmunya dapat semua, atau sebaliknya, ndak terlalu paham ilmunya tapi dapat ijazah. Kira-kira kalau kalian milih mana? Coba ditanyakan dirimu ya. Mungkin hari ini lebih banyak yang penting dapat ijazah lah, Pak. Ilmunya nantilah sambil jalan, sambil belajar. Mungkin kamu gitu. Padahal ijazah itu kan sebenarnya isyarat, simbol, atau hanya tanda saja bahwa kamu mengerti sesuatu. Nah, ini kritiknya. Ini contoh ya bagaimana bedanya dulu dan sekarang. Terhadap Barat beliau juga ngeritik. Jadi tidak kemudian, wah Indonesia buruk berarti harus Barat, tidak. Sistem pendidikan Barat, kata Ki Hajar, hanya bersifat pendidikan pikiran. Balai Wiyata menyiarkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan saja. Di situ kita tidak dapat melakukan pendidikan sosial. Sistem pendidikan dan pengajaran secara Eropa itu sangat mengabaikan kecerdasan budi pekerti, sehingga menimbulkan penyakit intelektualisme, yaitu mendewa-dewakan angan-angan, mendewakan pikiran. Semangat mendewakan angan-angan itu menimbulkan kemurkaan diri dan kemurkaan benda. Ini istilahnya menarik ya. Kemurkaan diri itu individualisme. Kemurkaan benda itu materialisme. Jadi kemurkaan diri dan kemurkaan benda atau individualisme dan materialisme itulah yang menyebabkan hancurnya ketentraman dan kedamaian dalam hidup masyarakat. Orientasinya akhirnya apa? Individualis. Aku yang maju, aku yang sukses, aku yang menang, aku yang berhasil. Peduli amat dengan orang lain. Kemudian materialisme, ukurannya materi. Tambah kaya, tambah banyak gelarnya, tambah mobil, tambah rumah, tambah ijazah, dan lain sebagainya. Parameter sukses itu kemudian materi. Jadi diawali dari intelektualisme melahirkan individualisme dan materialisme. Ini cermatannya Ki Hajar terhadap gaya Barat. Maka di samping pendidikan kecerdasan harusnya ada pendidikan kultural. Jangan sampai kita hanya meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang sepi pengaruh kebudayaan. Seperti yang kita alami di zaman Belanda dengan pendidikannya yang intelektualis, materialis, dan kolonial itu. Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dengan sistem Barat tidak mengapa, asalkan anak-anak kita diberi pendidikan kultural dan nasional, yang semuanya kita tujukan ke arah keluhuran manusia, nusa dan bangsa, tidak dengan memisahkan diri dari kesatuan peri kemanusiaan. Jadi ya boleh kita belajar dari Barat, mengambil beberapa sistem Barat yang sesuai untuk kita, tapi ya jangan itu saja. Jangan
copy paste saja. Jadi ini maunya Ki Hajar begitu. Harus ditambah pendidikan kultural. Ini yang berhubungan dengan budaya. Jadi budaya berhubungan dengan pendidikan, pendidikan diawali dari pengajaran. Berarti kuncinya nanti ada di pengajaran. Jangan sampai gaya barat atau melanjutkan gaya yang selama ini berjalan dalam sistem pendidikan kita, fokusnya pada ujian dan ijazah. Contohnya bagaimana? Nah, ini ada contohnya. Ini tulisannya masih kecil-kecil karena banyak. Ini contohnya pengajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar untuk mempersatukan, memperkuat dan menghidupkan kebudayaan. Isinya apa yang diajarkan? Yang pertama, sari-sari atau pokok-pokok pelajaran yang terdapat dalam segala pengajaran agama hendaknya digunakan untuk mengisi pengajaran adab dan kesusilaan. Jadi pelajaran agama itu mbok yo fokus menekankan pada, kalau Islam yo akhlak. Jadi ini pengajaran tentang adab dan kesusilaan, etika dan moral. Karena ini nanti berhubungan dengan karakter bangsa. Alangkah baiknya karena pengaruh ajaran agama-agama tadi muncul kecintaan, keinsafan terhadap agama pada umumnya dan agamanya sendiri. Jadi semakin orang terus cinta pada agama-agama, khususnya agamanya sendiri. Hari ini kan banyak orang yang kecewa dalam tanda petik ya terhadap agama. Wah, ini agama bolak-balik jadi sumbernya konflik saja. Agama sering jadi awal masalah saja. Nah, kemungkinan pelajaran-pelajaran agama melupakan dasar bahwa hadirnya agama itu untuk ketertiban hidup. Jadi pedoman agar hidup ini baik. Mungkin karena agamanya cara mengajarkannya polemis. Mengajarkan polemis itu belajar agama yang isinya polemik. Ini aliran lurus, ini aliran sesat. Ini yang baik, ini yang sudah keluar jalur ini, terus sifatnya polemik. Jadi cara beragamanya keluar juga cara beragama polemik. Melihat apa atau melihat siapa selalu mikirnya mana yang masih muslim, mana yang sudah kafir, mana yang lurus, mana yang sudah sesat. Pakai framework ini kemana-mana akhirnya. Nah, sarannya Ki Hajar dulu, ini untuk murid-murid zaman dulu ya, ngajarnya itu mbok di banyak fokus pada adab dan kesusilaan dulu, etik dan moralnya dulu. Sehingga ketika ini jadi framework, itu dia juga santun dalam dirinya, juga santun dengan sesamanya. Nah, ini termasuk pelajaran kebudayaan. Yang kedua, cerita-cerita keagamaan, mitos, legenda, dongeng-dongeng itu juga diarahkan ke sana. Jadi memang di antara kemahiran nenek moyang kita itu merancang cerita-cerita, kisah-kisah, dongeng yang menarik dengan pesan-pesan moral yang luar biasa. Cuma kadang-kadang kita menyikapinya tidak pas. Kita melupakan pesan moralnya. Kita misalnya, apa itu dongeng kayak gitu tidak masuk akal lah Pak. Loh, memang rencananya yang bikin dongeng tidak untuk dimasukkan akal. Jadi rencananya untuk diambil pelajaran moral dari situ. Jadi untuk biar kalian paham misalnya, oh dari cerita ini kita paham bagaimana orang harus setia pada bangsanya. Oh dari cerita ini orang harus paham bagaimana setiap orang harus menghargai alam apapun bentuknya. Bagaimana orang harus
saling menghargai dengan sesama dan lain sebagainya. Itu biasanya oleh nenek moyang kita dirangkai dengan cerita-cerita, legenda, dongeng-dongeng, mitos-mitos. Ah, mana ada sih Pak tongkat kok ditancapkan terus nanti jadi telaga yang luas. Itu cerita tidak masuk akal. Loh, di situ ada banyak pelajaran moral. Jadi rencananya yang bikin cerita itu pelajaran moral ini loh yang penting. Yang bombastis luar biasa itu sebenarnya dalam rangka menarik orang biar mau mendengarkan atau membaca ceritanya. Setelah itu ambil nilai moralnya. Nah, mengajarkan pada murid itu boleh pakai cerita-cerita ini, tapi jangan dilupakan nilai moralnya. Ya kalau dianalisis ya pakai akal sehat, wah tidak masuk akal itu Pak. Wah, ya, kalau pakai itu ya tidak jadi dongeng. Kalau dongeng yang masuk akal saja ya cerita biasa sehari-hari, tidak akan menarik bagi anak-anakmu, adik-adikmu. Masa jarum dilempar saja jadi hutan? Masa itu kan tidak masuk akal Pak. Ya, kayak gitu ya anak kecil tertarik. Dari situ nanti ada pelajaran moral. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, kitab-kitab babat juga begitu. Wayang dan lain sebagainya. Ini ambil sisi adab kesusilaan serta rasa budayanya. Jadi maunya ke sana. Jadi tidak sekedar Pak itu buku kuno, buku lama buat apa sih Pak? Tidak begitu. Baik. Nah, terus seni penting. Jadi ini pelajaran yang kedua yang berhubungan dengan etik ya. Mempersatukan, memperkuat kebudayaan. Kok seni? Sejarah. Kalau tadi pelajaran etik moral, yang kedua pelajaran sejarah. Juga penting. Jadi sejarah kebangsaan perlu dibangun kembali dengan memakai bahan-bahan daerah seluruh Indonesia. Mungkin ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian perlu dibikin panitia khusus yang membahas sejarah khususnya zaman VOC Hindia Belanda. Karena khawatirnya banyak manipulasi-manipulasi. Selidiki dulu kata Ki Hajar sebaik-baiknya. Jadi pengajaran adat, etik juga bisa melalui sejarah. Jadi sisi pertama pelajaran itu adalah pelajaran etika moral, yang kedua sejarah. Yang ketiga seni. Jadi kesenian kebangsaan ini juga penting. Jadi sekolah-sekolah harusnya yang jadi penjaga gawang, yang memelihara, melestarikan seni dan budaya ini. Baik yang sifatnya natur maupun kultur. Kata Ki Hajar ya seni suara, seni lukis, seni sastra, seni sandiwara dan lain sebagainya. Ini penting dijaga. Jadi yang pertama tadi tentang etik moral, yang kedua sejarah, yang ketiga seni. Yang keempat adalah bahasa. Jadi kuncinya nanti ada pada bahasa. Pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dan bahasa perantaraan diwajibkan. Bahasa asing ya, tapi hanya komplement, tambahan. Khususnya untuk sekolah-sekolah tinggi. Ya, kalian juga harus lebih mahir bahasa Indonesianya. Saya tidak tahu sekarang sulit dalam pergaulan sehari-hari orang yang ngomong bahasa Indonesianya beres. Apalagi di medsos, kalau ngomong sekarang singkatan semua. Ya kan? Q, HRS, MKN, MLM, INI gitu kan. Jadi tidak terlatih. Kadang-kadang kita, kemarin saya bimbing skripsi itu tidak bisa membedakan bahasa oral ngomong dengan bahasa tulis. Saya itu misalnya ada kalimat begini. Di desa yang saya teliti ini, setiap pagi penduduknya pada jalan-jalan keluar.
Itu lah basa Jawa ya. Wong-wong podo melaku-melaku. Kan gitu basa Jawa nih. Tapi di Indonesia kan terjadi pada jalan-jalan keluar. Opo kalimat pada jalan-jalan keluar itu? Iya, itu maksudnya podo melaku-melaku. Yuk konco podo dolanan. Nah itu nanti mari kawan-kawan pada bermain. Mungkin gitu kalau diterjemahkan. Ah itu kan yuk keahlian berbahasa lah. Yuk latihan. Jangan sampai kita Inggrisnya was-wis-wus begitu bahasa Indonesia pelekak-pelekuk. Jadi banggalah dengan bahasamu sendiri. Itu mati-matian dulu bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa nasional. Baik. Nah, terakhir ini waktunya ya. Prinsip besar yang dibawa oleh Ki Hajar, beliau mengeluarkan 10 fatwa. Istilah beliau ya, sendi hidup merdeka. Disinilah nanti kita membangun generasi dan budaya yang unggul. Nah, 10 fatwa sendi hidup merdeka ini, yang pertama adalah lawan sastro ngesti mulya. Jadi lawan sastro ngesti mulya itu melalui ilmu kita mencapai kemuliaan. Jadi yuk menempuh jalan kemuliaan dengan ilmu. Makanya pendidikan itu penting. Yang kedua, suci toto ngesti tunggal. Jadi suci toto itu jernih, bersih, kita menuju kesatuan. Jadi ini tugas kedua. Yang satu berhubungan dengan pendidikan, yang satu berhubungan dengan tata tertib hidup, etik moral tadi. Yang ketiga, haknya diri untuk menuntut salam dan bahagia. Setiap orang berhak untuk selamat dan bahagia. Maka apapun upaya manusia untuk menuju sejahtera dan bahagia, itu harus kita hargai. Jadi kita pun juga ingin salam dan bahagia. Kemudian yang keempat, salam bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat. Kita ingin sejahtera, ya. Kita ingin bahagia, boleh. Tapi jangan lupa, kita hidup bersama orang lain. Jadi jangan sakarepe dhewe. Ada apa-apa ya dirembuk bersama. Baiknya bagaimana? Jangan suka konflik. Jangan suka nabrak orang lain. Karena salam bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat. Yang kelima, kodrat alam penunjuk untuk hidup sempurna. Ini seperti tadi ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi hiduplah sesuai dengan sunnatullah. Jadi pedomani yang jadi rumus dan pola-pola dalam hidup ini. Itu kodrat alam. Kalau pingin pinter ya belajar. Kalau pingin sukses ya tekun. Ini bagian dari kodrat alam. Kalau kamu malas ya kamu akan gagal. Ini kodrat alam. Jadi kodrat alam itu penunjuk untuk hidup sempurna. Yang keenam, alam hidup manusia adalah alam hidup berbulatan. Kehidupan sesama manusia itu kehidupan yang saling berkait, saling berhubungan. Maka
Kita tidak bisa egois, ingin menang sendiri, ingin enaknya sendiri. Kita saling perlu dengan yang lain, saling berbulatan. Kemudian yang nomor 7, kalau ini hubungannya dengan pendidikan. Dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati, berhambalah kita kepada Sang Anak. Jadi mari memperhatikan pendidikan generasi masa depan. Bebaskan diri kita dari segala ikatan dan sucikan hati. Berarti apa? Jangan matok pamrih yang macam-macam. Jangan target yang aneh-aneh. Yang penting mari berjuang untuk anak-anak kita. Biar generasi yang akan datang jadi lebih baik. Yang ke-8, tetap mantep antep. Tetap itu apa? Konsisten. Jadi seperti istiqomah tadi. Mantep itu ya mantap. Kita tambah kukuh akhirnya. Kalau kita mantep, akhirnya antep. Antep itu berat, berkualitas. Orang yang tetap, dia akan tambah mantep. Begitu dia tambah mantep, dia akan antep. Antep itu berat. Berat itu ya nama lain dari berkualitas. Maka kalian kalau ingin jadi orang berkualitas, teguhlah pendirian. Jadi jangan suka terdistraksi kemana-mana. Fokus saja pada cita-cita, tujuan, keinginanmu. Maka kalian akan mantap. Jadi orang yang tambah mantap. Dan pada akhirnya terus antep. Kalian akan menjelma jadi orang yang berkualitas. Kemudian ngandel, kendel, dan bandel. Ngandel itu percaya, kendel itu berani, dan akhirnya bandel. Bandel itu pantang menyerah. Jadi diawali dari percaya, kemudian berani berjuang, pada akhirnya kita akan jadi orang yang kuat, pantang menyerah menghadapi rintangan hidup. Yang ke-10, neng, neng, nong, nang. Ini kaya dolanan ya, tapi maknanya dalam. Iya. Neng itu menang. Jadi neng itu jiwa yang stabil. Kemudian ning. Ning itu jernih. Nung itu hanung, sentosa. Nang itu wenang. Jadi kita akan mendapatkan daya dan kekuatan. Ini sebenarnya tirakat. Kalau ingin sukses ya kita harus mencari jalan mutmainnah. Jadi neng, neng, nong, akhirnya nang. Nang itu wenang. Wenang itu kita akan mendapatkan daya dari segala yang kita lakukan. Ini sebenarnya filosofinya dalam. Sandingkan nanti kalau di Torekot tasawuf itu syariat, torekot, hakikat, makrifat. Ini puncak laku perjalanan kalau Jawa, perjalanan rasa. Ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan, makanya saya ngomongnya agak cepat. Selain waktunya mepet. Kalau ingin tahu detail, neng, neng, nung, nang, ngandel, kendel, bandel, dan lain-lain, dengarkan ulang rekaman dulu yang waktu menjelaskan pendidikan. Ini yang disebut 10 fatwa sendi hidup merdeka. Versi Ki Hajar. Terakhir ini mumpung pesan untuk kemerdekaan ya. Ini kata Ki Hajar begini. Kini kita hidup dalam zaman merdeka.
sebagai bangsa dalam negara yang merdeka pula dan bersatu. Tidak ada lagi penguasa Belanda yang dapat memecah belah rakyat kita, yang dapat menghalang-halangi hubungan kita, baik satu sama lain maupun dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Sekaranglah waktunya kita membangun kebudayaan kita secara merdeka dan bebas. Ini ada bedanya ternyata merdeka dan bebas itu. Merdeka dalam arti bergerak dengan kekuatan sendiri, berjalan dengan kaki sendiri, mencukupi segala keperluan hidup kita dengan berpikir, berperasaan, berkehendak, serta bertindak sendiri. Bebas dalam arti tidak terikat, tidak tertekan, tidak terpaksa, pun tidak ketakutan pula terhadap pihak-pihak di luar kita. Segala bahan-bahan kebudayaan yang kita perlukan dari manapun asalnya harus kita masukkan ke dalam alam kebudayaan kita dan akan kita olah, kita masak hingga menjadi masakan baru, menjadi makanan baru yang lezat rasanya dan bermanfaat bagi kesehatan hidup kita. Kita tidak akan membeda-bedakan asalnya bahan-bahan tadi, baik yang berasal dari bangsa-bangsa barat maupun timur, ataupun bahan-bahan baru dan lama dari alam kita sendiri. Semua-semuanya akan kita pergunakan asalkan dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan kita yang lama. Jadi inilah sebenarnya finalnya pandangan Ki Hajar tentang kebudayaan kita, kebudayaan nasional dan hubungannya dengan kebudayaan lain. Jadi kita jangan menutup diri, isolasi, tapi juga jangan kehilangan jati diri. Ini kuncinya nanti di situ. Terlalu longgar bisa jadi kita kehilangan jati diri, kehilangan nilai-nilai kebangsaan kita sendiri. Tapi terlalu kaku, terlalu tertutup, terlalu ketat, kemungkinan kita akan ketinggalan zaman. Jadi inilah sikap ideal yang disarankan oleh Ki Hajar. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.